Di balik kejadian-kejadian kecil yang tampak acak, pernahkah kamu merasa seolah semesta sedang berbicara diam-diam padamu? Kamu bertemu seseorang yang tak pernah kamu kenal sebelumnya, tapi ucapannya menyentuh sesuatu dalam dirimu, seperti pesan yang datang entah dari mana. Atau kamu tanpa alasan jelas melangkah ke suatu tempat yang tak direncanakan, lalu menemukan sesuatu yang seolah menunggu kehadiranmu di sana. Bukan kebetulan, tapi juga belum tentu takdir. Ini bukan sekadar pertemuan biasa atau kunjungan spontan. Seringkali tersembunyi potongan petunjuk yang membuat kita berpikir dua kali. Ada rasa aneh yang muncul, seolah ada makna yang belum sempat kita pahami, seperti teka-teki dari alam bawah sadar kita sendiri, atau mungkin dari sesuatu yang lebih besar. Energi, alam semesta, atau jiwa kita yang sedang mencari jawaban dari pertanyaan yang bahkan belum sempat kita ajukan. Psikologi menyebutnya intuisi, filsafat menyebutnya sinyal eksistensial, dunia spiritual menyebutnya panggilan jiwa. Tapi satu hal yang pasti, kita semua pernah mengalaminya dan setelahnya, kita tidak pernah benar-benar sama. Apakah ini kebetulan atau bagian dari sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius? Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan nalar sebagai kompas utama. Semua harus masuk akal. Semua harus punya penjelasan logis. Tapi kenyataannya, ada hal-hal yang melampaui logika. Misalnya, mengapa kita tiba-tiba merasa terdorong untuk berhenti di suatu tempat, padahal tidak ada alasan yang jelas? Atau, mengapa kita bertemu seseorang yang tampak biasa saja, namun obrolan dengannya mengguncang sisi terdalam dalam diri kita? Banyak hal dalam hidup yang kerap membuat kita bertanya, apakah itu hanya kebetulan atau justru bagian dari pola yang lebih besar? Sesuatu yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang, tapi terasa nyata di dalam diri. Dalam psikologi, hal seperti ini bisa masuk ke dalam wilayah unconscious signaling, sinyal bawah sadar. Jiwa kita menyimpan banyak hal yang belum selesai, luka masa lalu, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, atau rasa penasaran terhadap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan kadang, dunia luar menampilkan cermin dari dunia dalam itu, melalui seseorang, tempat, atau momen yang tampaknya acak. Spiritualitas punya pandangan yang berbeda, tapi nyambung. Banyak yang meyakini bahwa hidup ini adalah perjalanan jiwa yang penuh petunjuk terselubung. Kita dipertemukan dengan orang-orang tertentu, bukan karena kebetulan, tapi karena ada pelajaran, penyadaran, bahkan pengingat akan sesuatu yang telah kita lupakan jauh di dalam diri. Tempat-tempat tertentu pun bisa memiliki resonansi energi yang memicu ingatan emosional atau kesadaran yang sebelumnya tertutup. Dan menariknya, seringkali kita baru sadar setelah semuanya terjadi. Kita baru bisa merangkai makna setelah satu demi satu potongan itu terkumpul. Tapi saat itu datang, semuanya seperti klik, seperti puzzle yang akhirnya memperlihatkan gambaran besarnya. Yang jadi pertanyaan, kalau semua ini bukan kebetulan, maka siapa yang mengatur semuanya? Atau mungkinkah itu adalah bagian dari diri kita sendiri yang lebih dalam, yang selama ini hanya bicara lewat rasa? Coba kamu pikirkan ulang, pernah nggak kamu merasa dituntun ke suatu keputusan yang awalnya nggak kamu rencanakan? Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mendorongmu untuk melangkah, meskipun kamu sendiri nggak tahu kenapa. Dan setelah kamu menjalaninya, baru kamu sadar, oh, ini alasannya. Beberapa orang menyebutnya intuisi. Tapi intuisi bukan sekadar bisikan hati yang samar. Ia seperti suara sunyi dari kedalaman yang memotong kebisingan logika. Ia muncul tiba-tiba, tanpa permisi, tapi saat kamu mengikutinya, ada ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Psikolog Carl Jung pernah menyebut istilah synchronicity, kejadian-kejadian yang tampak acak, tapi punya makna mendalam bagi seseorang. Seperti ketika kamu sedang memikirkan seseorang dan tiba-tiba dia menghubungimu, atau kamu memendam pertanyaan yang kamu sendiri nggak tahu jawabannya, lalu kamu nonton film atau baca sesuatu yang secara ajaib menyentuh inti dari pertanyaanmu itu. Bukan ramalan,
bukan sulap, tapi sebuah kebetulan bermakna yang membuatmu merasa ini bukan sekadar peristiwa. Dalam pandangan spiritual, ini seperti bahasa semesta, cara kehidupan menyampaikan pesan pada mereka yang cukup peka untuk menangkapnya. Tapi bahasa ini nggak memakai kata-kata. Ia memakai kejadian, ia memakai rasa, ia memakai kehadiran. Lucunya, nggak semua orang bisa merasakannya. Ada yang menjalani hari-harinya seperti mesin, sibuk mengejar target, sibuk memenuhi ekspektasi. Tapi buat orang-orang yang mulai masuk ke fase kontemplatif, yang mulai mempertanyakan arti hidup, tujuan diri, dan relasi dengan semesta, petunjuk-petunjuk itu jadi lebih sering muncul. Atau mungkin memang dari dulu sudah muncul. Hanya saja, sekarang kamu mulai memperhatikan. Dan disinilah letak misterinya. Semakin kamu sadar, semakin kamu melihat bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua seperti bagian dari panggung yang lebih besar, dan kamu bukan cuma pemeran, tapi juga penulis naskahnya. Apa jadinya kalau kita mengabaikan semua itu? Apa jadinya jika kita terus menepis rasa yang muncul tiba-tiba, sinyal halus dari batin, atau pertemuan yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya? Banyak dari kita hidup dengan pola pikir, jangan terlalu mikir dalam, padahal justru di sanalah rahasia-rahasia itu tersembunyi, dalam kedalaman. Bayangkan begini, hidupmu seperti sebuah labirin. Setiap belokan, setiap pintu, dan setiap lorong yang kamu masuki sebetulnya memberi sinyal, entah berupa pelajaran, peringatan, atau petunjuk. Tapi bedanya, labirin ini tidak dibuat oleh dunia luar. Ia dibentuk oleh kondisi batinmu, pengalaman masa lalu, trauma, harapan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kamu sadari sedang kamu cari jawabannya. Maka tak heran, ketika kamu bertemu seseorang secara kebetulan, rasanya seperti deja vu, atau kamu mendengar satu kalimat dari orang asing dan hatimu bergetar entah kenapa. Itu bukan hal sepele. Bisa jadi, dia adalah pembawa pesan, bukan dalam arti mistis, tapi sebagai simbol dari bagian dalam dirimu yang sedang berbicara lewat dunia luar. Dan tempat yang kamu datangi secara tak sengaja, bisa jadi itu adalah ruang yang memaksa jiwamu menghadapi sesuatu, baik luka yang belum sembuh atau kekuatan yang belum kamu kenali. Psikologi modern seringkali memisahkan antara batin dan realita luar. Tapi ada cabang yang lebih dalam, seperti psikologi transpersonal, yang melihat manusia bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai entitas spiritual yang sedang berevolusi melalui pengalaman manusiawi. Dan dalam pengalaman itu, semua hal yang kebetulan bisa jadi adalah panggilan untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Lalu kita mulai menyadari, mungkin semesta tidak berbicara dalam bahasa yang bisa didengar telinga, tapi ia selalu berbicara dalam bentuk kejadian yang mengetuk nurani. Dan saat kamu mulai memperhatikannya, dunia terasa berbeda, lebih hidup, lebih dalam, lebih penuh tanda tanya, tapi juga lebih kaya makna. Semakin jauh kita masuk ke dalam pemahaman ini, kita mulai bertanya, apakah mungkin hidup ini sudah dirancang, bukan secara kaku seperti naskah drama, tapi lebih seperti alur fleksibel yang mengikuti kesadaran kita? Mungkin semesta tidak memaksa kita memilih jalur tertentu, tapi ketika kita mulai membuka diri, merasakan lebih, bertanya lebih dalam, semesta pun mulai menjawab dengan caranya sendiri. Kadang dalam bentuk orang asing yang hanya mampir sekali dalam hidup kita, tapi dampaknya menetap bertahun-tahun. Kadang lewat buku yang tak sengaja kita ambil di rak toko, dan satu kalimat di dalamnya mengubah cara pandang kita selamanya. Atau lewat kesalahan, kehilangan, rasa hampa, yang justru jadi pemicu perjalanan spiritual yang selama ini kita hindari. Yang menarik, kita cenderung baru menyadari semuanya saat kita sudah cukup tenang. Ketika kita berhenti mengejar, berhenti mengontrol segalanya, dan mulai mendengarkan diam-diam. Dunia luar tetap bising, penuh logika, penuh target dan pencapaian. Tapi di dalam, di tempat yang lebih sunyi, ada peta yang tak pernah hilang. Kita hanya terlalu sibuk untuk membacanya. Dan ketika peta itu mulai terlihat, kamu akan tahu bahwa tidak semua yang kamu temui adalah orang biasa.
Tidak semua tempat yang kamu datangi adalah tanpa arti. Semua bisa menjadi simbol, bisa menjadi pemicu, bisa menjadi tanda. Bahkan hal-hal yang menyakitkan sekalipun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini kebetulan? Tapi lebih ke, apa pesan yang ingin disampaikan melalui kejadian ini? Atau bahkan, bagian mana dari diriku yang sedang berbicara lewat pengalaman ini? Karena semakin dalam kamu menyelam ke dalam misteri ini, kamu akan sadar bahwa hidup ini mungkin bukan soal menemukan jawabannya, tapi soal menyadari bahwa setiap langkahmu yang terlihat biasa bisa jadi adalah bagian dari dialog rahasia antara jiwamu dan sesuatu yang lebih besar darimu. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang mencari jawaban instan, melainkan tentang keberanian untuk bertanya lebih dalam dan mendengarkan jawabannya dengan hati yang terbuka. Kita hanya perlu lebih peka, lebih hadir, dan lebih membuka pikiran untuk merasakannya. Terkadang apa yang kita anggap sebagai kebetulan adalah cara alam semesta memberi kita jawaban yang tak datang lewat kata-kata, melainkan melalui pengalaman, pertemuan, dan momen-momen yang hadir tanpa rencana. Jadi lain kali saat kamu merasa ada sesuatu yang berarti dalam kejadian yang tampak biasa, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini hanya kebetulan, ataukah semesta sedang menunjukkan arah yang belum kamu sadari? Karena di balik setiap momen yang tampak acak, mungkin ada petunjuk tersembunyi yang sedang menunggumu untuk menyadarinya. Mungkin jawabannya sudah ada di sekitarmu. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, kita hanya perlu membuka mata, hati, dan pikiran untuk menyadari bahwa sebenarnya kita sudah dipandu sepanjang waktu. Terima kasih sudah mendengarkan pesan ini sampai akhir. Dan jika kamu pernah merasakan hal serupa, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik hidupmu, jangan simpan sendiri. Tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami pertemuan atau kejadian yang terasa tidak masuk logika? Apa yang kamu rasakan saat itu? Dan bagaimana hal itu mengubah pandanganmu?